ya. Introspeksi mana yang harus diperbaiki, besok dirubah supaya bisa tampil lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, Bapak sekedar mengingatkan, sudah sering juga disampaikan oleh Bapak dan Ibu sebagai pembina upacara setiap Senin. Pertama, hari ini sudah tanggal 4 November. Bulan depan sudah Desember. Ya, di Desember itu sudah dilaksanakan atau akan kita laksanakan penilaian sumatif atau ujian semester ganjil semester 1. Ya, waktunya tinggal lebih kurang 1 bulan. 1 bulan itu bukan waktu yang lama. Jadi Bapak mengingatkan, mulailah mengulang pelajaran mulai dari awal pelajaran kemarin. Berarti awal bulan 7 kemarin diulangi semua pelajarannya. Jangan ketika mau ujian baru mulai membuka bukunya. Kalau ingin nilainya bagus, ya, kalau ingin nilainya bagus, tentu kita harus berusaha. Ya, apa yang kita inginkan dapat tercapai melalui usaha. Kalau kita bermalas-malasan tidak akan mungkin bisa didapat. Pingin nilai tinggi, ya kita usahakan rajin belajar. Tidak bisa dengan bermalas-malasan. Ya. Kemudian yang kedua, beberapa hari yang lalu cuaca kita sangat ekstrim panas. Nah, 2 hari atau 3 hari sudah mulai hujan. Jadi cuacanya sangat tidak menentu. Bapak mohon dijaga kesehatannya. Aktivitas-aktivitas yang tidak perlu di luar lapangan atau di lapangan misalnya jangan dilakukan. Kemarin panas-panasan Bapak lihat, kalau Bapak lewat di kebun 5 itu lapangan ada juga yang naikkan layang-layang. Ini sudah mulai karena anginnya kuat. Cuaca panas ekstrim biasa anginnya kuat. Ya. Nah, sudah mulai hujan. Kemudian bagaimana cara menjaga tubuh kita supaya tetap sehat, tetap fit? Sesuaikan dengan kondisi cuaca. Kalau ketika panas kemarin banyak-banyak minum air putih. Nah, sekarang sudah mulai hujan. Maka dijaga lingkungan sekitar kita, terutama di rumah dan juga di kelas. Nah, sering hujan seperti ini akan menjadi gelap seperti ini menjadi sarang nyamuk. Makanya di kelas itu di laci jangan dijadikan tempat penyimpanan sampah. Ya, kalau sering Bapak cek di laci itu ada saja sampah. Mungkin kamu jajan terus karena tanggung membuang sampah di tong sampah, kamu simpan dulu di laci. Tapi tak pernah dibuang di tong sampah, sehingga numpuk. Lacinya jadi bank sampah. Nah, jadi mohon dibuang saja. Kalau takut lupa membuangnya langsung buang saja di tong sampah. Kemudian yang selanjutnya, mohon pagi kamu sarapan. Usahakan pagi itu sarapan. Ya, kalau umpamanya pagi tidak sempat, ibu bapaknya mungkin memasak, ya dari malam lah disiapkan. Sehingga pagi itu kamu sudah ada untuk sarapannya. Ya, karena pagi kamu belajar, pagi ini tidak akan sempat lagi sarapan di sekolah nih. Setelah upacara langsung ke kelas belajar, ya kan? Jadi tidak sempat untuk sarapan. Kemudian lagi mohon jajan di sekolah, ini Bapak perhatikan nih. Kamu sering membeli es ini ya, es apa namanya tuh? Walaupun sudah sampaikan jangan dijual just jus, masih juga dijual. Ya, jangan sering minum es yang itu. Kalau Pak lihat mungkin kamu ada yang minum 2 bahkan 3 atau 4 kali minumnya. Kalau sekali mungkin masih boleh. Ya, sekali mungkin boleh, sekali sehari. Atau kalau bisa dikurangi. Alangkah baiknya lebih bagus kalau kita bawa bekal minum sendiri dari rumah yang dimasak itu lebih sehat ya dibandingin es. Es itu sebetulnya tidak bagus. Suhu tubuh kita panas atau hangat. Nah, setelah olahraga kita, aktivitas olahraga, itu suhu badan kita menjadi meningkat semakin tinggi, menjadi lebih panas. Ya. Nah, ketika itu biasanya enak kita kalau minum es. Kamu beli es 1 mungkin kurang, beli 2. Nah, suhu tubuh badan kita yang panas tadi, langsung kita masukkan es, kita minum es dengan suhu yang sangat dingin, apa yang terjadi? Nah, bisa dibayangkan kan? Kalau kita habis nyuci gelas,
yang pernah mencuci gelas, ya, gelas yang baru siap dicuci itu coba kita siram pakai air panas, akan jadi apa dia? Mungkin ada yang retak, ada yang pecah. Nah, samalah dengan badan kita itu. Badan kita panas tadi setelah olahraga, aktivitas, langsung kita minum es. Rasanya mungkin enak, biasa, seger, ya kan? Tapi lama-lama kita perlakukan hal yang seperti itu juga akan berpengaruh pada fisik atau tubuh kita. Jadi mohon ini juga kamu harus pahami, ya, dan harus tahu bagaimana menjaga pola makan yang baik, sehingga itu juga akan berpengaruh yang baik juga, bukan sebaliknya, atau berpengaruh tidak baik pada tubuh kita. Kemudian terakhir yang ingin Bapak sampaikan, di sekolah ini kita punya aturan tata tertib. Jadi mohon ikuti tata tertib yang ada. Kamu di awal masuk pelajaran kemarin bersama kawan-kawan dan Bapak Ibu guru kelas sudah membuat kesepakatan kelas, betul? Ada nggak buat kesepakatan kelas? Nah, kesepakatan kelas itu kan dibuat bersama-sama, maka harus ditaati, diikuti bersama-sama, ya. Jadi aturan itu dibuat bukan menjadikan kita sulit bergerak, justru itu akan menjadikan kita akan teratur. Kalau tidak diikuti pasti akan menyebabkan kekacauan di kelas. Nah, Bapak mengingatkan satu hal, pembulian nih, yang ngejek-ngejek nih, bully. Apa itu pembulian? Bullying ini adalah tindakan atau perbuatan yang tidak menyenangkan kepada orang lain, baik itu secara ucapan ataupun secara fisik, seperti mengejek, menghina, mengucilkan, apalagi menertawakan, atau mungkin dengan fisik memukul dan lain sebagainya. Ini boleh nggak dilakukan? Tidak. Nah, ini dimana-mana menjadi topik yang sangat penting ini, ya. Nah, ketika hal itu kamu lakukan, misalnya mengejek, ya, kawan kamu yang diejek tersinggung, akhirnya terjadi perkelahian. Siapa yang disalahkan? Yang ngejek tadi nggak mau disalahkan, ya. Atau yang lainnya, misalkan mengejek ini ke hal-hal yang ke sara. Apa sara tuh? Suku, adat, ras, dan agama. Nah, ini juga sangat tidak boleh, ya. Umpamanya suku Jawa mengejek suku lain, suku apa? Suku Minang mengejek suku Batak dan sebagainya. Tidak ada suku itu yang lebih baik dari suku lainnya. Suku apapun sama, tidak ada yang lebih baik. Karena memang negara kita ini banyak suku dan bersyukur kita banyak suku. Ya, jangan mentang-mentang misalnya mohon maaf nih, misalkan orang Jawa ngomongnya totok, lalu suku yang lain mengejek, ih kamu ngomong kayak gitu. Atau misalkan kawan kita yang Batak, kita ejek pula dengan bahasa logat Batak sehingga menyebabkan kawan tersinggung. Nah, ini tidak boleh, ya. Nah, yang hebatnya lagi, kamu di kelas itu, satu kelas itu ada yang kompak untuk membuli. Tapi ketika ada guru, mungkin tidak ada bully itu. Tapi nanti di rumah, ketika guru di rumah, ada orang tua yang nelpon. Kalau anaknya sudah diejek atau dilakukan mungkin pemukulan dan lain sebagainya, yang guru di kelas mungkin tidak terjadi, tapi ketika istirahat gak ada guru, kamu lakukan itu. Kan Bapak Ibu guru gak ngerti nih. Tiba-tiba orang tuamu lapor. Karena kamu sudah kompak, siapa yang melaporkan ke guru, nanti akan dibully rame-rame. Nah, ini kasusnya seperti ini. Jadi kalau ada teman kamu yang mengejek, membuli, dan sebagainya, langsung laporkan saja dengan Bapak Ibu guru. Jangan takut. Karena di sekolah ini pingin membuat suasana belajar kamu supaya nyaman. Ini bagaimana kamu nyaman belajar? Kalau kamu tertekan di kelas dengan ejekan kawan-kawan. Banyak macamnya nih. Ketika belajar misalnya, ada soal diberikan guru. Siapa yang ke depan? Yang bisa ke depan. Ada kawan kamu maju, tidak bisa. Lalu kita ejek, sorak rame-rame. Padahal yang mengejek menyorak tadi belum tentu bisa.
Iya kan? Nah, ini dulu yang diutamakan, hobi mengejek kita ini. Tolong dihilangkan yang seperti ini. Padahal kita nggak bisa, tapi kita bisa menghina teman kita. Tidak ada seperti itu budaya-budaya orang kampung itu. Tolong dihilangkan, ya. Kawan kita yang maju tadi, pingin maju dia kan, berusaha pingin jadi pintar. Karena ada satu kesalahan terus diejek, besok tidak akan mau lagi dia maju. Samalah kamu seperti itu. Ya, tadinya kita tahu, mungkin tahu ketika duduk disuruh guru tahu, tapi ketika di depan mungkin saking groginya sehingga lupa. Terus tidak bisa menjawab. Nah, itu yang kita ejek, kita hina. Ketika kita gantian disuruh maju, tidak bisa juga. Nah, diejek lagi. Akhirnya berantem. Ya. Nah, ini mohon dihilangkan yang seperti ini. Atau bahkan yang suka memukul dan lain sebagainya. Terus ada lagi yang minta duit. Ada nggak temannya yang minta duit di kelas itu? Betul, ada apa enggak? Alhamdulillah kalau nggak ada. Tapi ada beberapa laporan yang sering dimintai duitnya. Kelas rendah dimintai duit sama kelas tinggi, ini nggak ada lagi. Ya, sekolah kita punya aturan. Kalau memang ini ada, sudah disampaikan juga masih terjadi, nanti akan Bapak pindahkan aja. Kalau mau sekolah terus di sini, ikuti aturan yang ada. Kalau tidak siap untuk mengikuti aturan di sekolah ini, silakan cari sekolah yang lain. Karena di sini, ya kamu dididik untuk jadi anak yang baik, terutama anak yang baik dulu. Bapak mendidik di sini dengan Bapak Ibu guru, pingin kamu jadi orang baik dulu. Tak penting jadi orang pintar, yang penting kamu baik. Kalau orang baik pasti dia akan bisa pintar. Tapi kalau orang pintar tapi perlakuannya atau perilakunya tak baik, tak ada gunanya. Jelas? Ya, apalagi orang yang pintar sombong, ini tak akan jadi orang yang berhasil nih. Yakinlah dengan apa yang Bapak sampaikan. Kini itu yang dapat Bapak sampaikan. Mohon yang Bapak sampaikan ini bisa dipahami dan kamu laksanakan. Terakhir, kalau memang ada tindakan ejek, bullying tadi, cepat sampaikan, laporkan. Jangan takut. Ya. Kalau perlu nanti yang suka ngejek-ngejek ini kita laporkan aja ke polisi nanti. Jelas ya? Nah, jadi supaya kamu di kelas itu bisa belajar nyaman, bisa belajar dengan tenang, kamu berpikir dan belajar dengan sesuai kemampuan kamu. Tidak ada lagi beban takut, kemudian merasa terhina atau merasa tertekan di kelas itu sehingga kamu tidak bisa belajar dengan baik dan berkembang dengan baik. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Bapak sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.